Iya, Pak. Iya, ya. Coba ya yang lalu, yang korelasi itu kita gunakan SPSS biar Bapak dan Ibu mudah itu. Bu Lia ada itunya, SPSS-nya? Laptopnya. Atau siapa aja yang itu? Di-share Di SPSS-nya? Jadi kita tidak usah menggunakan kalkulator, tapi kita coba gunakan ini SPSS untuk mencari koefisien korelasi, koefisien determinasi, dan persamaan regresi, Bu Lia. Bisa share itunya apa? SPSS-nya, Bu. Jadi biar kita dalam ujian sih boleh aja pakai kalkulator, boleh juga pakai SPSS. Supaya cepat sih SPSS coba. Atau siapa aja ya? Ini suara saya udah terdengar belum nih? Terdengar, Pak, terdengar. Oh ya. Jelas, Pak, jelas. Ya, coba SPSS-nya siapa yang punya tuh di share, kita cek, kita akan mudah kalau pakai SPSS. loading bentar, Pak. Oh ya, silakan. Nanti datanya disiapkan ya, Bu Lia ya. Jadi nanti kita tinggal input ke SPSS. Data yang kemarin di-share, Pak? Bukan. Yang korelasi, Bu. Dan sebentar dulu itu, nanti baru yang di-share baru nanti setelah ini. Relasi. Itu yang regresi dan korelasi, Bu. Ya. Kan yang lalu udah selesai. Nah, tinggal interpretasinya kan yang belum ya. Bentar, Pak. Coba Pak Isan, SPS-nya Pak Isan, biasanya Pak Rizky ada. Sebentar, Pak. Jadi nanti saya akhiri dengan contoh yang kemarin saya kirim ke Pak Rizky. Nah, jadi sebelumnya tapi ini dulu. Pak Isan hostnya. Wilujeng enjing Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Cuman ini saya nunggu SPSS belum muncul nih. Udah, Pak Isan ada nggak, Pak Isan? Ada di saya tapi nggak bisa share screen. Izin Pak, hostnya jadi ke Pak Prof. Pindah ke Pak Prof. Hostnya ya. Pak. Oh, udah dipindah dong ke Pak Rizky biasanya, atau Bapak aja. Bapak siapa? Pak Lutfi? Iya, hostnya. Pak Lutfi, iya Pak. Maksudnya terpindah Pak ke Bapak Pak, hostnya Pak. Jadi iya, gimana? kalau Bapak bisa pindahkan. Dipindahkan iya, Pak. lagi bisa nggak? Bisa Pak. Ya coba dipindah dari aja. Bapak tapi Pak. Ya? Dari Bapak tapi Pak. Apa harus apa dari Bapak. Yang saya klik yang mana Pak Lutfi? Partisipan Pak.
Oh, partisipan ya. Ya. Kemudian di sana disorot nama Pak di sebelah Oh, kanan nama Bapak. ya. More. Oh, mau ya. Ketik namanya Pak untuk jadi host. Pilih namanya untuk jadi host. Kemudian klik more. Di sana ada make host. Yang di mana tuh, Pak? Saya udah siap SPSS-nya, Pak, tapi nggak bisa share screen, Pak. Sudah ketik partisipan, di sebelah kanan ada daftar nama. Ya. Dipilih Pak Ihsan mungkin Pak. Ya. Disorot nama Pak Ihsan. Ada tulisan more nggak Pak? Warna biru. Ada ya. Itu Nah, diklik ya. diketik more-nya Pak. Ya, Iya. sebentar. Kemudian nanti ada Nah. make host. Mau ya. More. Kemudian ada make host. Oh ya. Ya, udah itu, Pak. Belum. Oh ya, sudah ke Pak Ihsan Pak. Ya, udah kan? Iya Pak. Ya. Ya. Pak Ihsan. Nah, Pak Ihsan udah ada nih. Iya, oke Pak. Ya. Ini SPSS ini, Bapak dan Ibu, kita akan gunakan untuk mencari koefisien korelasi yang soal kemarin itu. Kemudian nanti juga persamaan regresinya akan tampil di sini. Nah, halo, Pak Ihsan? Iya, Pak, siap, Pak. Ya. Nah, coba yang di kiri bawah itu, kiri bawah, klik, Pak. Nah, ada name ya. Nah, yang pertama itu kemarin korelasi antara apa, Bu Lia? Pak Ihsan? Variabel yang pertamanya itu apa? Apakah stres berpengaruh positif Nah, terhadap jadi di situ name-nya yang pertama tulis stres, Pak Ihsan. Ya, lalu underscore dulu, lalu X gitu ya. Jadi kita beri nama X ya, kanan terus Pak. Type, tipenya nah itu udah mau, lalu desimalnya pindah Pak. Ya desimal, itu jelas 0 kan skor kita itu ya. Labe nggak usah langsung ke measure Pak, terus ke kanan. Nah itu scale ya. Ya. Nah terus yang kedua kesulitan makan kan. Nah kesulitan makan kita tulis aja dengan KM disingkat ya. Ya underscore Y. Nah caranya begitu ya kalau pakai ini. Jadi nama-namanya itu variabel X dan Y ditulis di sana. Ya klik itu Pak. Ya terus ke desimal aja langsung. 0 juga ini kan. Ya langsung situ. Lalu pilih scale. Ya. Balik lagi ke data pool kan. Ya. Nah, coba skor stresnya di kolom pertama diisi sesuai dengan yang ada di contoh itu. Ya, diisi, Pak. Mulai dari berapa tuh? Enggak satu. Yang pertama berapa? Lihat skornya, Pak, di soal itu. 10. Ya. Kalau yang stres utama 10 ya 10 diteruskan. 5. Ya. 20. Ya. 16. 8. 15. 5. 11. 17. 18. Ya. Terus yang ininya, Bu. KM 12. 9. 18.
16, 10, 20, 13, 22, 19, 23. Ya. Nah, jadi gini Bu, ini kita siapkan ini. Jadi Bapak cerita untuk menjawab pertanyaan di atas tadi ya, dalam soal tadi, saya gunakan SPSS. Jadi itu melalui ini ya. Dan outputnya adalah sebagai berikut. Nah, outputnya kita harus cari dulu di analis ya. Ya, diklik analisnya. Kita kemarin bicara regresi kan? Cari regression, Pak. Terus, nah itu. Lalu kemudian di sini regression linear ya. Ya, klik itu karena regresinya linear gitu. Ya. Nah, lalu stres kemana masuknya tuh? Di bawah, stres itu independen, bebas. Nah, itu dependent, terikat yang dipengaruhi oleh itu. Nah, kemudian Bapak mau lihat ada statistik, coba dicek aja. Nah, statistiknya itu apakah R-nya mau dirubah, itu Anda tinggal klik itu. Yang model fit-nya dibiarkan saja. Kemudian deskriptif kalau mau dicek aja. Nah, itu. Nah, selanjutnya di sini kan ada, itu nggak usah. Nah, langsung continue, klik ya. Nah, kemudian Bapak plotnya mau nggak? Kalau tidak juga nggak apa-apa, itu plot. Nah, kita langsung aja ke oke kan? Ya, itu. Nah, ini udah dapat, Pak. Coba lihat. Ya. Nah, ini deskriptif statistiknya kan yang atas. Jadi kata-katanya ada, kemudian N-nya ada. Nah, coba sekarang kita lihat koefisien korelasi antara Y dan X. Perhitungan kita kemarin berapa, Bu? R-nya itu, R hitungnya. Coba dicocokkan yang kemarin tuh. 0,74 kan? Iya, Pak, betul, Pak. Ah, coba Pak Isan, itu tuh 0,737 di panah. Dikasih itu, ditandai. Itu di tabel correlation. Itu, Bu, di korelasi itu ada tuh. Iya, Pak. Nah, itu kan ada ya 0,737. Nah, itu atas. Nah, yang atas. Ya, itu 0,737 kan kemarin kita bulatkan ke 0,74. Jadi sama tuh, jadi atas kan itunya. Digeser. Digeser ke atas masih ada nggak? Outputnya masih ada nggak, Pak? Sebentar, Masih ada, Pak. Masih. Layarnya digeser. Nah, ya udah. Nah, ini ada model summary-nya ya. Nah, lihat Bapak dan Ibu, tadi R itu di dalam tabel ini, lihat tuh R 0,737 itu yang tadi. Ya. Terus yang kanannya itu R sekuar itu kalau 0,37 dikuadratkan itu hasilnya 0,544. Nanti saya kasih tahu maksudnya apa. Nah, kemudian Bapak dan Ibu lihat di sana ada sig F change ya 0,15. Nah, itu akan sama dengan ada pada tabel ANOVA, Bu, nilai itu. Makanya kemarin saya ajari dulu model ANOVA ya, jadi SPSS, maka ada kaitannya dengan ANOVA. Ya. Nah, ini
nilai R yang sama dengan 0,37 itu signifikan ya. Artinya, kenapa signifikan? Karena nilai FC-nya itu 0,15. 0,015 itu kan lebih kecil dari 0, coba Bu lihat di situ. Lebih kecil dari 0,05 kan? Nah, itu jadi nilai R yang 0,737 itu adalah signifikan. Sama seperti kemarin jawaban itu. Nah, kemudian yang ANOVA, lihat ya. ANOVA ini menunjukkan bahwa yang pertama model linearnya dipenuhi signifikan. Jadi artinya antara X dan Y itu terdapat hubungan yang linear yang lalu tuh kita belajar menggambar itu. Ya. Jadi tabel ANOVA menunjukkan bahwa model linear yang dianalisis oleh kita itu signifikan. Ya. Yang kedua, Suara Bapak kemut, nggak Pak, kedengeran. suara Bapak kemuk, Pak. Suara Bapak nggak kedengeran, Pak, suara Pak. Bapak nggak kedengaran, Pak. Nggak, ke-mute. nah Sang udah jelas ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, Sudah bisa. tadi masih dia. Saya capek ngomong terus nggak terdengar. Baru ke mute, Pak. Iya, tadi belum di itu mute-nya. Jadi gini, Bu. Coba Pak Ihsan yang tadi. Jadi kalau gitu yang tadi dicek lagi. Nah ini dulu ya. Nah, yang kita perhatikan di sini korelasi, Bapak dan Ibu. Di situ tadi Pak Ihsan masih dengar kalau tadi ya. Itu ada yang nilainya 0,737. Itu menunjukkan ada itu korelasi antara X dan Y. Yang kemarin dalam perhitungan manual kita bulatkan jadi 0,74. Bahkan kita menggunakan tabel korelasi kan. Nah, kalau untuk yang ini tidak usah, kita tinggal lihat aja. Ternyata nilai ini lebih kecil dari Sinyalnya apa, Bu, jelek? Oh, itu ada. aduh, susahnya Zoom tuh ini ya. Hostnya kembali ke Bapak, Pak. Hostnya kembali ke Bapak, Pak. Saya nggak bisa share screen, Pak. Oh gitu. Iya, Pak. Kita harus dibalikin lagi ya. Ke saya boleh Pak hostnya Pak? Ke Pak Lutfi. Iya Pak, boleh Pak. Boleh. Boleh. Lu malah ke Bu Ai ya. Bu Ai Farida bisa pindahkan ke saya, Bu. Ya, dari Bu Ai pindah. Barusan saya di sini nih. Iya. Bu Ai Farida, halo. Bentar, Pak. Oke, bisa pindahkan hostnya ke saya, Bu. Ya. Udah ya, Pak ya? Ke saya, Bu. Ke Bapak lagi, Pak. Ke Pak. Udah. Pak Prof. Ke Ya, saya, ya. Pak. Kenapa Ini ada saya barusan pindahkan ke ke Pak Lutfi nih. Kayak main bola aja nih, Pak. Iya, barusan itu ke Pak Lutfi. Iya. Nah, udah Pak. Iya, sudah Pak. Pak Ya.
Isan kalau mau share boleh minta ini Pak. Ah, boleh Pak, sudah Pak. Sudah boleh share Pak Isan. Ya. Ya, saya balik. Udah kelihatan ya. Pak Isan ke atas kan, Pak Isan itu. Nah, terus sedikit lagi Pak. Ya, Luar udah, biasa, Pak. Cak, Ibu berpasangan. Ya, kita langsung lihat model summary-nya aja. Jadi nanti yang disalin di jawaban Anda yang ini ya. Jadi dari output model summary ini diketahui bahwa nilai koefisien korelasi antara stres dan kesulitan makan adalah 0,737. Bapak boleh bulatkan jadi 0,74. Dan ternyata nilai koefisien korelasi ini signifikan, Pak, karena nilai F-nya, nilai FC-nya itu 0,15 yang kanan, Pak, yang paling kanan. 0,015 yang kanan, Pak. Nah, itu 0,015 dan nilai ini lebih kecil dari 5%. Berarti koefisien korelasi yang besarnya 0,737 itu signifikan. Jadi dengan demikian, dan dia positif kan, dengan demikian disimpulkan bahwa terdapat korelasi positif yang signifikan antara stres dan kesulitan makan, yang nilai koefisien korelasinya adalah 0,74. Itu ya. Nah, biasanya dilanjutkan ya. Dan ini berarti bahwa Bapak dan Ibu boleh tulis ya. Dan ini berarti bahwa ditulis, ini berarti bahwa sekitar 54%. Nah, 54% itu dari R yang dikuadratkan tuh namanya koefisien determinasi. Nah, Bapak boleh cek dengan kalkulator ya, kalau 0,737 dikuadratkan tuh hasilnya 0,54544. Jadi ini berarti bahwa sebesar 54% kesulitan makan dapat dijelaskan atau ditentukan oleh faktor stres. Itu maksudnya Bu, Bapak dan Ibu. Bisa paham itu? Coba di ini dulu. Jadi dari tabel itu dianalisis, ternyata sebesar 54% kesulitan makan, kesulitan makan ditentukan oleh faktor stres gitu. Nah, sekitar 46% lainnya nggak tahu ditentukan oleh faktor apa. Itu Pak Iksan dan kawan-kawan. Nah, kemudian nilai sig pada ANOVA itu 0,015 juga pasti sama dengan itu. Nilai sig dalam ANOVA adalah 0,015. Ya Pak. Barusan ada gangguan Pak Luti? Pak Isan mungkin gangguan ya. Di saya Malah barusan saya malah melihat Ibu Imas gitu. ini Pak sudah. Nah, tapi ini mah ke awal lagi Pak. Pak Isan mungkin. Nah ini. Coba Pak Isan di ANOVA-nya itu ditandai itu yang sig 0,15. 0,0. Ah itu pasti sama dengan sig F-chain itu. Nilainya itu, dan ini menunjukkan Mbak. Jadi Bapak dan Ibu tulis secara pelan-pelan ya, saya diktekan nih.
Karena nilai sig pada output ANOVA adalah 0,015 dan nilai ini lebih kecil dari 0,05 dalam kurung alfa ya. Nah, ini berarti bahwa hubungan linear antara stres dan kesulitan makan itu signifikan. Jadi ada yang tidak signifikan. Jadi ini hubungan linearnya itu signifikan. Artinya bahwa X itu sebagai variabel bebasnya dan Y itu kesulitan makan sebagai variabel terikatnya. Dan hubungannya linear. Nah, itu di ANOVA ya. Dan ANOVA itu juga bisa menunjukkan bahwa nilai korelasi 0,737 itu juga signifikan. Karena sama dengan itu. Nah, itu yang ke-1 ya. Jadi kesimpulannya terdapat korelasi positif ya. Antara stres dan kesulitan makan. Dan juga bahwa sekitar 54% variasi di dalam kesulitan makan itu ditentukan oleh variasi dalam stres ya itu. Itu tadi udah 2 kalimat itu sebenarnya 2 kalimat yang ekivalen itu. Nah, coba Pak Ihsan ke ataskan lagi itu. Atau ini koefisien aja lah dilihat, nggak usah dikeataskan juga masih terlihat. Nah, coba kita lihat Bapak dan Ibu. Dulu nilai B-nya berapa Bu yang pakai kalkulator itu? Bu Lia, berapa dulu tuh? Bentar Pak, dilihat. Coba Nilai B dicek. 0,7. Nah, itu kan lihat di sini B di bawah itu kan ada 0,675. Nah, itu dibulatkan menjadi 0,7. Nah, itu. Jadi di sini kita bisa lihat langsung. Dulu juga 0,675 kan. Nah, kemudian A-nya konstanta berapa dulu, Bu? Yang pakai kalkulator. 7,8. Nah, itu yang di atas coba lihat, Bu. Nah, itu. Oh iya. Yang ditunjuk Pak Ihsan. Jadi nanti kalau pakai ini, persamaan regresinya itu adalah 7,8 itu dibulatkan ya, ditambah dengan 0,7x gitu. Jadi sama. Jadi di sini di dalam SPSS itu hasilnya sama dengan yang dulu kita hitung pakai itu. Udah jelas itu. Jadi Ibu nanti melihat A dan B-nya itu di sini ya. Jadi koefisien X-nya itu ada yang di bawah, yang ada stres X 0,675, yang atas itu konstantanya 0,78. Kemudian yang stresnya, jadi persamaan regresinya adalah Y sama dengan, coba Bu diteruskan kalimat saya. Y sama dengan melihat ini ya. Y sama dengan 0,7x, karena 0,675 kita bulatkan menjadi 0,7. Lalu A-nya 7,8. Jadi persamaan regresinya itu adalah 7,8 ditambah 0,7x. Dan karena koefisien X itu positif, yaitu 0, berapa? 7. Ya 0,7, maka berarti bahwa faktor stres itu berpengaruh positif terhadap kesulitan makan. Jadi positifnya nilai koefisien dari X itu menunjukkan bahwa X itu berpengaruh positif terhadap Y. Nah, saya kira itu ya yang penting dari catatan itu, kecuali ada pertanyaan dulu sebelum kita lanjutkan. Pak Ihsan dulu mau lanjut tahu statistik non parametrik. Nah, kemarin saya buat dan saya sudah share ke Anda kan. Dan mungkin Anda sudah baca itu. Coba boleh ada pertanyaan nggak tuh? Dengan menggunakan Ya. SPSS ini? Lumayan Pak.
Ini udah jelas gitu ya. Diulang. Ya. Ya, jadi tinggal diulangi Pak, lagi tapi dan banyak cocokkan dengan pertanyaannya. cara manual. Pak Teng gimana Pak Teng? Bisa nggak? Iya, terhubung sinyalnya rugreg, Pak. Jadi tidak bisa memahami. Kalau minta diurang dari awal, nggak enak juga sama Bapak. Yang mana maksudnya di awal yang mana? Dari awal, dari mulai pengisian, Pak. Korelasi? Ya, yang ini. Oh. Direkam Itu- Pak Isan. Oh, direkam? Iya Pak. Direkam rekamannya aja. Oh iya, di nanti ini, minta Pak. rekamannya. Makasih, Pak. Ya. Tapi yang penting SPSS-nya mudah ini, lebih mudah ya. Jadi tinggal kita pasangkan, nah ini outputnya. Nah Bapak dan Ibu harus bisa menganalisis output ini. Masalahnya gini Pak Ateng, kemarin itu beberapa tesis ya, itu banyak yang kuantitatif, tentu saya senang gitu. Cuman ketika bagaimana itu diolah secara statistik, nah itu mungkin ada konsultannya, tapi ada masih yang belum tepat betul setelah saya baca itu di tesis-tesis itu. Tapi nggak apa-apa, itu kan tulisan tesis itu kan dalam ujian nanti disempurnakan. Tapi paling tidak Bapak dan Ibu kalau penelitiannya korelasional, maka ini Ibu dan Bapak harus bisa gitu. Kalau Bapak dan Ibu eksperimen, maka Bapak dan Ibu harus pandai menggunakan uji T dengan uji ANOVA. Saya kira itu Bapak dan Pak Teng. Katanya direkam, ya silakan. Kalau sudah direkam bagus tuh. Jadi nanti tinggal ini kembali ya. Pak Isan gimana Pak Iya, Isan? Pak. Cukup, Pak. Bisa memahami, Oh, Pak. bisa, ya Lihat udah, aja kalau ini cukup tidak kita- sesulit yang sebelumnya gitu, Pak. Yang one way ANOVA gitu, Pak. Karena ini cuma regresi Ya. saja ya, Pak. Hubungan begitu ya, Pak. Ya, Kita cuma melihat signifikan atau tidaknya begitu ya, Pak. ya. Oke, kita hentikan aja korelasi dan tolong Pak Isan yang di-share oleh Pak Rizky itu ditampilkan. Siapa? Sebentar. Dan Pak. nanti Diambilkan Pak dulu, Isan Pak. yang harus menjelaskan karena udah baca. Ya, Pak Isan. Atau siapapun yang udah baca yang sanggup silakan dijelaskan gitu. Ya, kalau korelasi sudah cukup, pasti ujiannya korelasi ada ya, one way ada, uji T ada pasti itu. Jadi udah banyak tuh. Nah, yang terakhir ini yang Pak Ihsan mau kan mengenal dengan uji statistik non parametrik. Coba Pak Ihsan di-share Pak Ihsan. Itunya slide-nya. Sebentar, Pak. Bu Amalia punya nggak filenya? Ya. Saya belum ngambil, Bu Amalia. Ya, coba Bu Lia. Ayo, Bu. Ya. Nah, ini bagian terakhir ini tentang pengujian pengenalan ya uji hipotesis dengan menggunakan statistika non parametrik. Ya Bu Lia tolong dibaca walaupun kali ini saya ngetiknya sudah malam ini jadi agak ngantuk, nanti saya edit. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan Bu. Pengenalan uji hipotesis pada statistika non-parametrik atau uji hipotesis yang hampir bebas asumsi. Nah, sebentar Bu.
saya komentari dulu. Jadi gini Bu, yang Bapak dan Ibu belajar yang lalu, yang uji T, lalu uji one way ANOVA, itu namanya statistik parametrik, Bu. Karena uji T dan uji ANOVA, itu dulu saya pernah menulis, populasinya itu harus berdistribusi apa? Masih ingat Normal. nggak? Normal, Ya, Pak. jadi populasinya bukan sampelnya ya. Itu banyak yang misinterpretasi. Jadi yang harus normal itu adalah populasi-populasinya. Terus yang kedua, masih ingat nggak apa Bu yang kedua? Bu Fitri masih ingat nggak yang kedua apa tuh? Asumsinya. Asumsi. Kirain perbedaan asumsinya. antara parametriknya, Pak. Ya Bu. Kalau parametrik itu biasanya pakai itu ya Pak, datanya data interval. Kalau yang non parametrik pakai yang nominal, ordinal, bukan? Tidak. Parametrik, non parametrik boleh dua-duanya. Sebab dulu masih ingat ya Bu Fitri bahwa setiap interval itu, setiap skala interval memiliki sifat nominal dan ordinal. Kan masih ingat dulu tuh waktu di awal. Waktu saya kuliah awal. Nah kemudian itu ada yang menyarankan bahwa varian dari populasinya harus sama atau homogen. Jadi Ibu mungkin pernah dengar teman-teman ini tidak homogen. Apanya yang homogen? Itu homogen itu hampir sama gitu. Nah yang homogen itu apanya? Variannya. Nah, jadi varian-varian dari populasinya harus jadi dua itu. Nah kalau non parametrik tidak usah ada asumsi itu, bebas saja. Tapi yang dipersepsi oleh Bu Fitri tadi bahwa apa tadi kata Ibu, skalanya harus interval dan harus nominal dan ordinal, itu tidak. Yang mana saja skala bisa diolah dengan ini. Ya Bu Lia, dituliskan lagi Bu Lia membacanya tuh. Nomor 1, uji Human-Whitney. Dibacanya ya Human-Whitney ya. Iya. Nah di sana U-nya tuh nanti kita lihat apa tuh, ringkasan dari Ustadz atau apa ya, nanti kita lihat itu. Ya, Nomor terus 2, contoh soal yang berkaitan dengan uji hipotesis menggunakan Human-Whitney yang berkaitan dengan pertanyaan penelitian berikut. Nah, coba Bu, kita akan gunakan Human-Whitney ya, ujinya kalau pertanyaannya seperti ini. Silakan Bu. Apakah terdapat perbedaan kemampuan berpikir kritis antara siswa yang memperoleh pembelajaran dengan model PBL dan siswa yang memperoleh pembelajaran dengan model DL? Dari hasil eksperimen tentang implementasi pembelajaran dengan model PBL dan model DL, diperoleh data skor kemampuan berpikir kritis KBK siswa sebagai berikut. Skor KBK DL atau X 5,6,6,6,678. Skor KBK PBL atau Y 6,7,7,7,7,8,8,9. Ya, nanti dulu Bu. Jadi ini pertanyaan penelitiannya ya. Nah ini kalau dalam pikiran Ibu ini bisa nggak pakai uji T ini? Uji T. Bu Lia? Bisa. Bisa, jangan ragu. Sama soalnya. Ya, bisa ya. Jadi kita ada sebuah eksperimen,
Kalau Ibu pasti nanti eksperimennya pasti pembelajaran yang menggunakan multimedia ya, dengan media tertentu. Kalau saya ini biar sederhana aja. Nanti medianya bisa animasi, bisa Edmodo atau apapun gitu ya dalam pembelajarannya itu. Nah, dari hasil eksperimen peneliti itu ini masih siswanya kebetulan ada 2 kelompok ya. Dan siswanya kecil aja. Jadi ada 2 kelompok yang diajak dengan DL dan PBL. Nah, di sini kita lihat yang DL ada berapa siswa yang ikutnya itu? DL ada 7, 7 ya. Yang PBL? ada 8. Nah, itu skor-skornya ya. Nah, terus Bu, lanjutkan bacanya. Tapi pertanyaan itu udah paham ya, ini teman-teman nih. Kita ingin tahu apakah ada perbedaan ya, implementasi PBL dan DL terhadap kemampuan berpikir kritis. Ya, terus Bu. Nomor 3, berdasarkan pertanyaan penelitian pada contoh di atas, maka hipotesis penelitiannya adalah terdapat perbedaan kemampuan berpikir kritis antara siswa yang memperoleh pembelajaran dengan model PBL dan siswa yang memperoleh pembelajaran dengan model DL. Nah, itu pasti kan sama ya. Kita tinggal buang apakahnya ya Bu ya. Ya. Dan bisa juga penelitian ini bisa juga begini pertanyaannya. Apakah terdapat perbedaan pengaruh yang signifikan implementasi pembelajaran PBL dan DL terhadap kemampuan berpikir kritis? Itu sebenarnya sama saja. Jadi Ibu boleh, ini kan sebetulnya membandingkan ada tidaknya pengaruh PBL dan DL terhadap kemampuan berpikir kritis gitu ya. Jadi tentu tergantung dari Ibu mau yang mana pilih nanti kalau Ibu mengajukan proposal nanti ya. Yang ini jelas judulnya itu pengaruh implementasi pembelajaran dengan model PBL dan DL terhadap kemampuan berpikir kritis. Tadi kata Bu Lia ini bisa dengan uji T, betul. Nanti kita cek ya. Kita bandingkan hasil yang Man Whitney dengan uji T. Ya Bu, terus Bu. Yang keempatnya Bu. Judul tesisnya Pak, judul proposalnya. Judul tesisnya. Siapa tahu saya bisa rada adopsi. Ya boleh, jadi gini judulnya Bu. Pengaruh implementasi model pembelajaran PBL berbantuan apa gitu kan, media apa, dan implementasi pembelajaran DL berbantuan apa. So kan Anda teknologi pendidikan jadi ada medianya, tinggal tambah itu terhadap KBK. KBK itu kemampuan berpikir kritis. Itu judulnya ya. Tentu nanti Bu dalam pertanyaan penelitiannya itu bisa begini. Bagaimana kriteria kemampuan berpikir kritis siswa yang memperoleh pembelajaran dengan model BL. Kedua juga bagaimana kriteria ya. Kriteria siswa kemampuan KBK siswa yang memperoleh pembelajaran DL. Dan yang ketiganya ini Bu, apakah terdapat perbedaan pengaruh PBL dan DL terhadap kemampuan berpikir kritis siswa anak. Maka ini salah satu contohnya. Ya. Udah jelas Bu Lia? Jelas Pak. Ya, kita lanjut ke 4. Yang keempat, jika hipotesis yang disebutkan pada nomor 3 diuji dengan memakai Pak. Ya. Memakan atau memakai? Yang mana Bu? Ini nomor 4, memakai mungkin Pak ya. Jika hipotesis yang disebutkan pada nomor 3 diuji dengan memakai mungkin. Iya, diuji dengan memakai uji. Ya, memakai human. Uji itu kelewat ujinya Bu, ditambah aja. Ya. Memakai uji Man Whitney.
uji Human-Whitney, maka secara formal hipotesis statistik atau H0 dan hipotesis penelitiannya atau H1 adalah sebagai berikut. Nah, H0 ya. titik 2 X sama dengan Y, H1,2 X tidak sama dengan Y. Nah, ini kalau tidak sama dengan nih ujinya 1 ekor atau 2 nih? 2. 2, Pak. 2 kan? Kalau menanyakan apakah terdapat perbedaan itu 2. Kalau mengklaim ini lebih baik dari ini maka 1 ekor ya. Nah, kalau di ini Bu Lia, kalau di uji T itu H0-nya apa biasanya? H0-nya mu. Ya. Jadi gimana coba disebutkan? H0 apalagi titik 2 titik 2 mu apa ya? mu apa? Sama dengan 0 gitu. Bukan, udah lupa lagi nih. Apalagi harus dibuka. H0 itu titik 2 mu 1 sama dengan mu 2. Oh iya, itu Kan ada maksudnya 2 mu 1. kelompok. Itunya Lalu variabelnya sama. H1-nya? H1-nya mu 1 kadang tidak sama dengan mu 2 atau lebih besar atau lebih kecil. Ya, itu tergantung dari hipotesisnya. Iya. Ya. Iya. Nah, lalu ada catatan kan? mu 1 dan mu 2 berturut-turut adalah, itu jangan lupa tuh. Kata-kata kemampuan berpikir kritis siswa dari populasi siswa yang belajar dengan PBL dan DL. Coba dibuka lagi, itu kan sebentar lagi mau ujian tuh. Ya, Pak. Nah, coba ada catatan tuh. Catatan nomor 1, X dan Y berturut-turut adalah distribusi skor-skor KBK dari siswa yang belajar PBL, median, dan DL. Nah, itu mediannya harusnya di depan, Bu. Itu saya salah ketik. X dan Y berturut-turut adalah median. Nah, itu median. Nih? Ya, dalam kurung aja median. Itu atau di setelah ini, Bu, setelah distribusi skor aja, Bu. Distribusi skor KBK, setelah KBK baru median, Bu. Nah, di situ, ya. Ya. Nah, jadi di sini bukan rata-rata yang dibandingkannya, Bu, non parametrik itu. Tapi distribusinya atau dengan kata lain mediannya. Jadi itu ya. Nah, jadi distribusinya. Coba catatan keduanya apa tuh, Bu? X adalah kelompok yang banyak skornya lebih kecil dari banyaknya skor-skor dari kelompok Y. Ya. Jadi nanti itu, Bu, kalau dalam non-parametrik, Ibu harus lihat. Kalau banyak anggotanya beda, misalnya ini yang PBL, ini yang DL. Kalau yang DL yang sedikit itu adalah DL pesertanya, maka DL disebut X. Datanya seperti itu. Kalau sama nggak ada masalah. Nanti juga kalau misalnya lihat aja datanya mana yang paling banyak, yang paling kecil, nah itu disebut X-nya. Jadi data yang skornya lebih banyak ditulis dengan Y. Coba kita lihat, Bu, misalnya gini, Bu, yang tadi datanya kita lihat, Bu. Ini? Di atas. Oh, ini. Bawah. Ya. Nah, di sini banyak skornya, mana yang lebih banyak, yang DL atau PBL? PBL. Nah, Jadi, ya? maksudnya jumlah skornya yang lebih banyak atau yang PBL, mengikutinya? Ya? Atau yang Ya, mengikutinya? Ya, jadi Ibu lihat aja datanya kan di sini yang lebih banyak PBL, berarti X-nya yang DL gitu. Itu ya, Bu ya. Jadi gampang itu sih, tapi harus diingat itu. Ya, kita lanjut, Bu. Kita akan uji hipotesis, coba dibaca tuh, Bu. Ya, jadi mungkin Pak yang nomor 2 saya ulang ya Pak ya. Jadi untuk menentukan X dan Y-nya kita melihat dari jumlah angka-angka yang ada di sini gitu ya Pak. Anggota sampel. Ya, jadi di sini ada 7, di sini ada 8. Jadi untuk X-nya yaitu yang nilainya 7.
Ya, yang X-nya banyaknya yang lebih tuh. kecil gitu kan. Ya, Ini ya betul. 8 berarti diambil untuk Y gitu Pak ya Ya, maksudnya. ya. Ya itu penegasannya itu. Nah, sekarang kita lanjut, Bu. Nomor 5, untuk menguji hipotesis yang dikemukakan di atas dengan menggunakan uji Youngman-Whitney ditempuh langkah-langkah sebagai berikut. Langkah pertama, menyusun ranking gabungan skor-skor kedua kelompok sebagai berikut. Nah, jadi kan skornya itu digabung, Bu. Kita urutkan, misalnya coba kita lihat, Bu, ke datanya, Bu. Data yang di atas. Nah, di sini data yang paling kecil berapa? 5. Nah, maka itu nomor urut 1 dulu urutannya itu. Lalu yang kedua 6 kan? 6. 6 ada berapa buah? Di atas ada 4, di bawah ada 5. Ya, jadi di bawah ada 1, jadi 5. Nah, jadi Ibu menulis nomor urutnya itu 5, 6, 6, 6, 6, dan nah ini. Oh, ini. Saya kira mudah ya itu ya. 5, 6, 6, 6. Ini yang PBL ya, 61. Terus 7-nya ini di atas 1, di bawah 4. Kemudian jadi kita 5. susun di sini 1, di bawahnya 4. Ya. Gitu. Terus di ini sini mudah ini. Ya. 8 di atasnya 1, 8 di bawahnya 2. Jadi disusun di sini 1, di bawahnya 2. Kemudian 9-nya 1. Ya. 9-nya 1 gitu. Ya, itu makanya tuh saya hitamkan untuk yang X ya. Ya, udah saya hitamkan tuh. Nah, kemudian Bu, kan nomor urutnya tuh 5 tuh nomor 1. Karena nggak ada kawan, maka dia 1 aja rankingnya. Jadi kalau Ibu di kelas ada anak yang jumlahnya skornya sama, misalnya di urutan 1 dan 2, maka anak itu rankingnya itu 1,5. Karena dia keduanya menempati ranking 1 dan 2. Nah, rankingnya dibagi 2, Bu. Jadi 1 tambah 2 dibagi 2, jadi 1,5. Nggak ada ranking 1-nya. Kebetulan kalau ini 5 kan cuma 1. Jadi dia 1. Coba kita lihat yang 6 ada berapa, Bu? Di atas, Pak. Enggak, di situ aja di tab ya. Oh, tab ya. Kan udah disusun. 6 ada 4, 5 ada 5. Ada 5. Sementara ranking 6 itu kalau yang kedua kan 2, 3, 4, 5, 6 ya. Yang ini, Pak. Nomor urutnya nah. Kan 6 yang ya. Nah, itu itu kan ada sampai ranking 6 kan? Ya. Oh, sampai iya kan? Kan ada 5. 6-nya. Kurang ke bawah 1 lagi, Bu, sampai nomor 6. Udah, Pak, ini udah sejajar. Oh, udah. Udah sejajar. Jadi 6-nya ada berapa, Bu? 6-nya ada 5, 5. Pak. Ada 5 kan? Nah, itu ranking 6 itu kan 6 itu kan sama. Jadi rankingnya itu kan 2, 3, 4, 5, 6. Nah, itu dijumlahkan 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 dibagi 5 berapa? 5, 8, 14, 20 bagi 5, 4. 4, Pak. Ya. 4. Jadi 6 itu rankingnya itu semuanya 4, 4, 4, 4 kan adil itu. Tuh rankingnya saya tulis di kanan kan 4, 4, 4, 4. Coba yang 7, Bu, ada berapa tuh? Dari 7 sampai 11. Ya. 5. Ada 5, Pak. Ya, coba dijumlahkan rankingnya itu. 5. 7 tambah 8. 21, 30, 38, 38, 45. Jadi 2, 3, 7. 45 dibagi 5 kan? 9. 7, 4, 7. 45 bagi 5 kan 9. Karena 7-nya ada 5, Bu. Maka 7 itu rankingnya 999 semuanya. Paham, Bu, itu? Pak. Ya, Pak. Ya, sang yang 8, Bu. Biar cepat tuh yang 8. 8, ya Pak, sama. 13.
36. Ya. 3 berapa? 39. 39. Ya, 39 bagi 3. 13. 13 kan? Maka rankingnya untuk 8 itu 13, 13, 13. Kalau 9 ada berapa? Ada 1, 15. Ya udah 15 aja dia rankingnya. Jadi coba Pak bentar ya, saya tambahkan, takutnya lupa. Ada yang tidak paham ranking itu? Coba. Bu Fitri bisa, Bu Fitri? Rankingnya itu? Kenapa 9-nya nggak ranking 14? Kenapa? Yang 9 kenapa jadi nggak ranking ke-14? Enggak, 15. Memang kan dia nomor 15. Memang asalnya juga dia ranking 15. Oh, Kan diambil yang dari nomor 14 gitu. itu dimiliki oleh 888. Iya. Oh. Bisa, Bu? Iya, iya, Pak. Iya, Pak. Nah, untuk mengeceknya gini, Bu. Ibu jumlahkan nomor urut dengan jumlah ranking. Itu harus sama. Kalau beda berarti Ibu merankingnya salah. Cok dicek dulu, Bu. Oh, itu catatan ya, Bu Lia. Boleh, sok. Suka lupa. Ya. Bu Fitri kelihatan bingung tuh, udah bisa belum? Bu Fitri. Nah, Bu Ai, gimana Bu Ai? Biasanya Bu Lela tuh kemana Bu Lela tuh? Bu Lela sakit, Pak. Oh. Ikut kuliah tapi Ada, sambil Pak. tiduran, Pak. Nggak enak badan. Oh Ada, ya. Pak. Tapi tiasa Bu Lela. Soalnya tuh cing damang kan minggu payun pada ujian. Puyeng, Pak. Pak Isan paham, Pak Isan? Insya Allah, Pak. Ya. Pak Lutfi gimana Pak Lutfi? Pak Lutfi masih hadir? Ada, Pak. Ya, gimana? Bisa? Kemudian sebelum itu, nah lanjutkan coba di itu Bu Lia dijelaskan itu. Langkah kedua, menjumlahkan ranking skor-skor pada X, yaitu 1 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 9 ditambah 13 sama dengan 39. Selanjutnya, jumlah ranking X yang nilainya 39 dilambangkan dengan sigma Rx, sehingga sigma Rx sama dengan 39, kurung buka sigma Rx hitung. Kemudian langkah ketiga, mencari nilai sigma Rx kritis dari tabel nilai Human-Whitney dengan lebih dulu menentukan nilai alfa. Jika nilai alfa sama dengan 0,05, maka untuk alfa sama dengan 0,05, Nx sama dengan 7, Ny sama dengan 8, dan uji 2 ekor, maka diperoleh interval Rx kritis sama dengan 34 sampai 74. Kurang ngerti nih. Langkah 3-nya. Mana ya? Di ini Bu, di buku statistik halaman 349, Bu. Ada.
Ada. Kumaha Bu, tiasa Bu? Langkah 2, insya Allah Pak, udah cuma tinggal menambahkan ranking, ini langkah 3-nya. Tapi ranking di X ya, Iya. bukan di Y. Ya. Ini Terus? langkah 3-nya, nggak ada keterangan dilihat di buku halaman berapa gitu Pak. Nah itu Cuma saya kemarin keburu ngantuk. Nah coba Bu, buku statistikanya buka. Halaman 349, Bu. berarti dari buku statistik ya. Ditambahkan oleh Ibu. Lihat di halaman 349, Bu. Ya. Bukunya dibuka. Nah, itu ada tabel K, critical one tail value of sigma Rx. Ditambahkan, Bu, itu. Ya, halaman itu. Ibu boleh pilih alfanya 5% ya, kita ambil itu. Jadi itu sigma Rx hitung nanti dibandingkan posisinya dengan sigma Rx kritis ya. Nah, lalu coba lihat oleh Ibu, Bu lihat dibaca dengan lebih dulu menentukan alfa ya. Coba lanjut. Ya, di sini alfanya 0,05, kemudian kita cari di sini nilai NX-nya sama dengan 7, berarti ini jumlah angka yang tadi skor di atas. Ya, jumlah skor yang di kelompok X ya. Ya, kemudian NY-nya 8, jumlah skor yang di atas juga. Di sini di bagian bawah ada NX 7, kemudian ada NY 8. Nah, itu di daftar itu. Ini di 0,05 itu 41 sampai 71, Pak. Enggak, di sini kan tutil. Oh iya, jadi bagi alfanya dua. dibagi 2. Oh iya. Sama seperti di uji T, mesti hati-hati itu. Jadi di NX 7 dengan NY 8, maka Ibu memilihnya itu di 0,025, Bu. Nilai signifikannya. Karena alfanya dibagi 2, karena uji 2 ekor kan. Makanya saya nuliskan di situ. Dan uji 2 ekor kan itu ya. Ya, itu alfanya ya itu alfanya dibagi 2. 0,025. Ya. Ya betul Pak, kalau Ya, maka diperoleh 38 sampai 74. Ya. Itu interval ya Bu, interval itu jadi dari 30 sampai 74. Jadi tidak nilai yang satu, tapi dia banyak nilainya. Coba lanjutkan, Bu. Langkah 4, menentukan letak sigma Rx hitung sama dengan 39 terhadap interval sigma Rx kritis 38 sampai 74. Karena nilai sigma Rx hitung sama dengan 39 terletak di dalam interval sigma Rx kritis sama dengan 38 sampai 74, ya. Maka H0 diterima dan H1 ditolak. Nah, jadi itu kan posisi lihat. Ini, Ya. posisi 39 ada di antara 38 sampai 74 gitu Pak ya. Jadi ya. H0-nya diterima dan H1-nya ditolak gitu. Ya. Coba lanjut, Bu. Langkah 5, karena H1 ditolak, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan KBK antara siswa yang memperoleh pembelajaran dengan model PBL dan DL. Ya, kalau bisa itu Bu ditambahkan tidak terdapat perbedaan KBK yang signifikan.
Nah, itu. Ya. Jadi mudah ya ini ya. Jadi Ibu tinggal membuat ranking lalu udah dapat kesimpulannya itu. UAS ini aja, Pak. UAS satu soal ini aja. Ya, Pak Isan ya. Betul, Bu. Nah, Kalau yang lain silakan ada pertanyaan dulu nggak? grafik. Jadi ternyata yang uji T itu bisa juga pakai Mann Whitney atau sebaliknya. Nah, ini karena usulan Pak Ihsan katanya karena ingin tahu non parametrik ini udah saya penuhi Pak Ihsan. Ini saya mikirnya tuh hampir 3 hari itu gimana supaya mudah disampaikan. Iya, Pak. Ya, jadi alhamdulillah tadi Bu Lia udah menyampaikan dan Anda paham katanya. Jadi ya Dulu saya waktu senang S1 kalau belajar ini lebih kurang 3 bulan ini, Pak, yang parametrik ini, Pak. ya. Salah satunya model ini Human Whitney ini, Pak. Ya. Itu ternyata U-nya itu dari Union. Union itu dari gabungan. Kan tadi skornya digabungkan kan 2 kelompok itu. Jadi bukan Usman itu, tapi Union maksudnya. Jadi gabungan ya Pak Ihsan itu. Oke. Saya izin bertanya, Pak. Ya, Bu. Prof, ya. Itu yang di langkah 4, saya masih bingung, Pak. Yang mana tuh? Yang karena nilai sigma RX hitungnya 39 terletak di dalam interval sigma RX kritis 38 sampai 74 terletak di dalam interval antara 74 dan 38, Pak, apa bagaimana atau? Iya, tadi Bu, coba Bu Lia jelasin Bu Lia. Ya, jadi gini Bu Ai, ini kan sigma RX hitungnya 39 ya, sedangkan interval kritisnya angka 38 sampai 74. Nah, angka 39 ini kan posisinya di sini, di antara 38 sampai 74. Karena kan sudah 38, 39. Benar nggak? Tapi itu maksudnya gini, bukan berhitung mundur di antara 38 sampai 74 itu? Enggak, ini kan udah 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 sampai 74. Nah, ini setelah tadi kita hitung kan nilainya 39 ya. Angka 39 itu kan setelah 38. Jadi posisinya ada di antara nggak ini. fokus. Aduh, maaf ya, nggak fokus. Bener. Ya. Ya bener. Aduh, ya Bu Aina Bapak. ngalamun ya mah. Makanya Bu Ai kedana kieu. Kalau kuliah itu jiwa dan ragana kudu aya di dieu. Itu Bapak bakatiku serius karena iya nilai RX kritis ya Pak. Atur nuhun Bu, Pak. Ya. Sama-sama. Nah, Sang, Ibu kan ingin tahu juga SPSS-nya Pak Ihsan. Ya kita buka SPSS. Ayo Pak, buka SPSS-nya Pak. Bu Amalia keluar dulu biar saya share screen. Tapi kalau gitu enggak, kalau ada pertanyaan dulu dari teman lain dulu, baru ke SPSS. Boleh. Biar Pak Ihsan nanti kalau mengolah data gampang ya Pak Ihsan, kita gunakan SPSS. Nanti kalau Bapak dan Ibu ngolah data ada pertanyaan, satu saat Anda boleh aja telepon saya gitu ya. Nanti insya Allah akan saya jawab gitu. Silakan Pak. Mangga, ada Pak Ihsan. Pertanyaan lagi nggak? Kalau tidak, kita coba yang barusan itu dengan SPSS. Ayo Pak Ihsan. Nah ini belum kita mulai dengan variable view. Nah, di sini jelas ya ada variabel yang apa tadi belajar. Jadi di situ pembelajaran Pak Ihsan ditulis. Pembelajaran terus ke kanan Pak.
Desimalnya kalau kelompok 1 aja, 0 aja desimalnya. Nah, ini value harus diisi. Value, klik. 1 PBL. Yang X apa tadi? DL ya? DL. Jadi 1 DL karena X tadi. Yang kedua DL, PBL. Udah begini, Pak? Iya, betul. Dia dulu kan. Nah. Ya, oke. Lanjut aja, misal. Ini apa kalau kelompok itu? Nominal. Nominal. Ya. Nah, sang di sini skor KBK. Skor underscore KBK kan? Kemampuan berpikir kritis. Ya, terus. Itu juga 0 karena nggak ada angka di belakang koma. Lanjut aja Pak ke measure. Ini apa? Ya, scale. Scale kan kalau skor itu. Iya, udah. Balik ke data view. Ya, diisi itu tadi skornya berapa aja tuh? Disebut Bu Lia. Skor DL 5, 6, 6. 6-nya 4. 6-nya kebanyakan tuh. 6-nya 4, 7, 8. Ya. Lanjut 6, 7-nya 4 kali. 7-nya Di 4 skor kali, Bu. KBK. Di PBL. Oh, ini salah Bu. Harusnya 1 dulu, Pak kan? 1 ya, betul. 1. Baru 2. Loh, rasain korelasi. 1 sampai 7. Lanjut ya, 2. 2-nya ada 8. Ya, betul. Baru skor KBK-nya 5. 6-nya 4 kali. 7, 8. 6. 6, Pak. 7-nya 4 kali. 8, 8. 9. Ya. Analis. Ibu cari langsung apa? Non parametrik, Bu. Ada nggak? Di bawah. Ya. Non parametrik independent sample. Karena 2 kan? Ya, klik itu. Nah, Bapak mau automatik, jadi Anda pilih automatik. Nanti kalau ada compare median across group boleh. Tapi itu aja dulu automatical. Ini agak beda nih kalau ini. Lalu di bawah ada run, Pak. Run. Nah, itu. Ya, klik. Nah, itu diisi kemana pembelajaran tuh? Skor KBK. Di bawah, Pak. Grup. Nah, skor KBK itu field-nya. Ya. Tinggal run lagi, Pak. Kok jadi muncul yang tadi nih, ANOVA tadi belum dihapus ya? Belum, Pak. Oh, ini harus pindah dulu, Pak, yang kuningnya, Pak. Pak, di data view tuh. Pak Ihsan. Itu yang kuningnya dipindahkan dulu. Nah, di situ. Nanti itu tertutup. Ya. Run. Tunggu Pak lagi proses. Nah, itu ada datanya. Nah, sekarang kita lihat, Pak. Itu mah yang korelasi masih, Pak. Coba yang ini, yang barusan. Ini bukan. Nah, ini non parametric test, Bapak harus lihatnya.
Nah, lihat coba nilai signya berapa? 0,54. Dia kan lebih besar jadi dari 5% kan 0,05. Jadi di sini retain the null hypothesis. Jadi artinya hipotesis nol diterima. Kalau ini langsung jawabannya. Itu ada decision ya. Jadi retain the null hypothesis. Jadi tidak reject ya, tapi di sini retain. Jadi artinya diterima. Retain the null hypothesis itu artinya hipotesis nol diterima. Nah itu jawabannya itu Bu sudah. Jadi Bapak tinggal di hipotesis test summary aja kesimpulannya. Itu udah jelas kan nilai signya 0,054 dan dia lebih dari 0,05. Jadi pasti keputusannya hipotesis nol diterima. Jadi Bapak dan Ibu dengan ini kalau pakai main Whitney ya ini ya. Jadi Ibu tinggal lihat hipotesis tes summary-nya aja. Jadi kesimpulannya aja itu. Lebih simpel ya Pak? Ya itu, yang itu. Makanya itu agak ngerti bahasa Inggris sedikit tuh. Retain the null hypothesis, itu hipotesis nol diterima. Kalau misalnya nilai signya 0,03, pasti di situ reject the null hypothesis. Jadi kalau reject null hypothesis berarti hipotesisnya ditolak dan pasti nilai signya kurang dari 5%. Nah itu, coba Pak, kita cek dengan uji T Pak. Jadi balik lagi ke tadi permulaan, ke data. Nah, coba analisnya diklik lagi. Nah, kita pakai compare mean. Ya, independent sample test. Ya, klik. Pembelajaran ke bawah ya. Enggak, itu define-nya Pak, di ini dulu, diklik dulu. Define. Itu yang tanda tanya tuh. Di bawah grouping, ya. Nah, itu kan satu yang atas. 1 DL maksudnya gitu Pak? Iya, satu aja. Kan kita membutuhkan kelompok satu yang bawahnya pasti 2. Nah, continue oke-nya baru muncul. Nah, ini kalau kita menggunakan uji T coba. Nah, kalau di sini karena di sini menguji T itu agak perbedaan ini hipotesisnya diterima ya karena lebih kecil dari 5% dan itu tidak apa-apa perbedaan sedikit. Jadi dalam ujian kalau Ibu menggunakan main Whitney ternyata di hipotesis nolnya diterima ya. Tapi kalau menggunakan uji T hipotesisnya ditolak. Itu biasa terjadi di dalam penelitian ya. Jadi tergantung nanti alat ujinya apa gitu. Makanya jadi saya Bapak dan Ibu ngerti ya. Kalau hipotesis nol ingin ditolak, maka Ibu gunakan uji T yang tadi itu. Nah, kalau hipotesisnya diterima, maka digunakan uji main Whitney. Jadi itu pengecekan. Di dalam penelitian itu, makanya statistika itu hanya sebagai alat aja untuk itu. Untuk menganalisis ya. Di sini jelas dua-duanya itu memiliki perbedaan biasanya. Jadi makanya uji main Whitney itu kalau datanya hanya 15 yang tepat itu kita menggunakan uji main Whitney karena datanya sedikit. Nah kalau banyak biasanya orang mengatakan kalau jumlah kedua sampelnya itu ada
30 atau lebih, biasanya itu uji T yang dipakai. Jadi itu ya, jadi nggak apa-apa. Nanti soalnya Bapak mau dalam soal saya katakan ujilah ini dengan non-parametric main Whitney. Ya kesimpulannya sesuai dengan output yang Ibu peroleh. Ini Pak, maaf mengulang ya Pak ya, sebentar. Ya. Uji T tadi kata Bapak kan ditolak. Kita ngelihatnya ini ya kan Pak, lihat ini kan Pak. Iya, tutel betul. Tahu kan lihat ditolaknya karena ini nilainya di apa? Lebih kecil dari 0,05 gitu. Ya. Ya di bawah 5%. Di sini ya gitu Pak. Ya. Banyak kan kalau dalam uji T. Karena nilai signya lebih kecil dari 5%. Kalau yang tadi mah 0,054 nilainya lebih tinggi itu pun dari tipis 5%. Bu bedanya ya. Ya. Tapi tetap kalau menggunakan main Whitney H0-nya diterima. Jadi nanti dalam laporan penelitian itu tergantung statistik mana yang dipakai gitu. Tapi ada catatan, biasanya kalau datanya sedikit itu digunakan uji non parametrik biasanya. Nah itu hanya variasi aja dalam menganalisis ya. Dan itu bisa terjadi makanya dalam menimbang berat dalam suatu perdagangan dia pakai sistem yang mana, apakah ini sistem internasional atau sistem yang tidak baku atau tidak, itu Bu ya. Jadi tapi nanti Ibu dalam menjawab soal sesuai dengan apa yang ada dalam soal. Kalau diuji main Whitney memang 0,054 ya hipotesis nolnya diterima gitu. Ini sengaja saya berikan soal yang agak itu kontroversi gitu. Saya kira itu Bu. Jadi ini kan hanya masalah alat mana yang dipakai. Kan statistika hanya alat aja. Gimana? Ada pertanyaan lain Bu ya? Saya kira pertanyaan Anda betul itu bagus tuh. Yang lain di itu. Kalau sekarang mah masih ingat Bapak yang dipakainya ini dan itu. Tapi kalau 2 semester ke depan kayak lupa Pak. Kalau bentrok lagi nanti boleh konsul ke Bapak ya Pak. Oh iya boleh. Boleh. Telepon aja Pak Isan. Siap, kan Pak. berbagi pengetahuan kan disarankan ya dalam agama kita gitu kan. Iya Pak. Makanya ke murid itu nggak boleh kikir pengetahuan, berikan semuanya. Dan itu tidak akan rugi kok kalau pengetahuan saya diadopsi oleh Anda semua gitu. Sejauh pengetahuan saya itu tracknya dalam pengetahuan yang valid gitu Pak Isan. Oh, saya senang kalau ya gimana Bu ya? Kalau boleh minta kisi-kisinya Pak yang harus dipelajari untuk UAS biar nggak kaget nanti pas dapet soal. Jadi latihan-latihan Bapak kita pelajari dulu gitu. Soal aja boleh. Pokoknya dengan soalnya sekalian Pak. Ya Pak Teng. Dengan soalnya kalau bisa. Atau ada ujian soal nama. Kewelah ngadadak di share ke Ibu Fitri di ini ke teman-teman. Kisi-kisi nanya Bu. Kira-kira materi apa aja ya, gitu yang bakal muncul. Nomor 1 berkaitan dengan uji hipotesis menggunakan uji T. Itu 1. Uji T double min aja, jangan yang single min. Tapi kalau ada single min juga boleh supaya mudah. Jadi uji T bisa double min, bisa single min ya. Yang kedua, one way ANOVA. Yang ketiga, korelasi dan regresi. Dan yang keempat, yang barusan, statistik non parametrik.
Nanti menyelesaikannya boleh manual, boleh pakai SPSS. Tapi bagusnya pakai SPSS nanti. Oke, itu Bu Lia. Jadi ada berapa soal tuh? Kemarin mah 7, Pak. Ya, sekarang berapa tuh tadi? Uji T 2 ya. Uji T 2, one way 1, korelasi 1, non parametrik 1. Jadi 5 lah, Bu. Aduh, semoga lancar. Saya kira saya sarankan untuk berdiskusi terus ya tentang hal-hal yang itu. Nanti kalau Bu Lia masih ada yang ragu, Anda boleh telepon saya aja. Siap, Pak. Terima kasih sebelumnya, Pak. Ya. Sekian dulu Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan Ibu memiliki pengetahuan statistika yang bagus yang dapat digunakan nanti dalam penelitian Ibu kalau kebetulan berkuantitatif. Ya, mudah-mudahan sekali lagi pengetahuan yang saya sampaikan bisa diserap oleh Bapak dan Ibu dengan baik, Pak Ihsan ya. Iya Pak. Ya, ini juga sekalian minta izin Pak, teman-teman nanti bakal banyak yang minta rekamannya Pak, saya simpan di YouTube aja nggak apa-apa ya Pak? Boleh. Iya Pak. Boleh. Makasih Pak. Ya, ya, makasih. Assalamualaikum. Semester 2 ketemu Bapak lagi nggak Pak? Enggak. Kan pertemuan terakhir Pak. Ya, terakhir. Biasanya riset metodologi kan setelah ini, tapi bukan saya. Kan kan keterbatasan pembagian tugas gitu. Iya, saya mewakili teman-teman. Mohon maaf Pak, selama perkuliahan mungkin dengan Bapak ada mungkin kata-kata atau sikap kita yang kurang berkenan di hati Pak. Terima kasih ilmunya selama 1 semester ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua Pak. Bapak sehat selalu. Ya, amin. Makasih Bu Lia. Sama-sama saya juga minta maaf kalau kata-kata saya juga nggak terlalu berkenan di hati Bapak dan Ibu ya. Sekian dulu. Sampai jumpa dalam ujian Bu Lia yang jumlah soalnya 5 ya. Ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup aja dengan Terima kasih Bapak, sehat selalu. Saya izin live dulu ya. Iya Pak. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Aduh, sampai ke aku. 5 soal. Wow. Kita tilu salapan di mana sudah? Ayo, abis tadi bayangkan sih ada disleksia apa tuh, udah apa